warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Susanti dari UPT SMPN 9 Kuto 11 Tarusan, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan. Kali ini saya akan melakukan bincang-bincang bersama rekan saya, Bu Mega Susanti. Beliau adalah seorang guru IPA di kelas 8 di UPT SMPN 9 Kuto 11 Tarusan, tempat saya mengajar. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Bu Rini. Bagaimana kabarnya Bu Mega? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baiklah Bu Mega, sebelum kita melakukan observasi ini, kita akan melaksanakan bincang-bincang sedikit dulu ya Bu Mega tentang apa yang Bu Mega lakukan besok. Jadi yang saya tanyakan di sini, apa tujuan pembelajaran yang Bu Mega sampaikan untuk pembelajaran besok harinya? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan untuk besok adalah memahami organ sistem ekskresi beserta fungsinya. Oke. Jadi satu buah tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampai untuk pembelajaran besok yaitu pada materi pembelajaran IPA yaitu sistem ekskresi. Nah, kemudian apa yang bisa Ibu kembangkan yang hendak dicapai untuk pembelajaran besok? Area pengembangan yang ingin dicapai dimulai dari kognitif, yaitu dimulai dari pembelajaran yaitu pengetahuan awal sampai ke pengetahuan akhir, yaitu di mana dia sudah belajar, sudah memahami dan sudah mengetahui pembelajaran. Pada penilaian psikomotor yaitu seperti penilaian tingkah laku dan melakukan tugas portofolio. Nah, pada penilaian keterampilan yaitu keterampilan pada saat diskusi dan tanya jawab. Oke Bu Mega, berarti ada penilaian kognitif, psikomotor dan penilaian keterampilan ya Bu ya. Oke, iya Bu. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, strategi apa yang perlu Ibu kembangkan untuk pembelajaran besok? Untuk pembelajaran hari esok, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana sesuai dengan kebutuhan minat siswa tersebut. Oh gitu. Oke, berarti Bu Mega besok akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi berbasis inquiry, discovery learning. Jadi metode diskusi menggunakan kelompok, tanya jawab, penugasan, dan untuk media modul ajarnya menggunakan LKPD, PowerPoint dan video pembelajaran. Baiklah Bu Mega, terima kasih waktu yang sudah diberikan hari ini. Sampai jumpa untuk besok. Selamat untuk observasi besok ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar
disepakati. Baik, sebelum kita lanjut, biar lebih fresh dan lebih segar kita belajar, mari kita ice breaking bersama-sama. Oke? Silakan anak-anak ibu berdiri dulu. Siap untuk ice breakingnya? Siap untuk ice breaking kan? Oke, kita mulai.
silakan dulu LKPD-nya. Silakan keluarkan bukunya, buku catatan dengan buku. Bentar ya. Sekarang ambil buku ke depan. Semuanya ditekan ya. Nah, silakan dibagikan. Oke ya, sudah ada buku semuanya. Kemudian kemarin ibu membagi kalian ada kelompok kinestetik, kelompok visual dan kelompok audio. Nah, untuk kelompok kinestetik ibu akan membagikan tugasnya ya, nanti puzzle ya. Nanti silakan anak-anak ibu pasangkan nanti di sini ya. Kalian silakan bekerja nanti ya. Oke, nanti ini ditempel dulu ke depan. Pasangkan ya. Untuk yang lain, untuk yang visual, nanti silakan baca buku yang sudah dibagikan. Kemudian untuk yang audio ya, untuk yang audio semuanya anak-anak ibu lihat ke depan dulu. Ibu akan menampilkan yaitu sistem ekspresi pada manusia ya. Oke, sistem ekspresi. Nah, terkhusus untuk anak yang audio, silakan kalian amati nanti video ini untuk bekerja mengerjakan LKPD-nya nanti. Oke ya? Apa rasanya jika sampah di dalam pelampung menumpuk karena tidak dibuang? Pasti akan Silakan yang semuanya, yang kelompok audio visual dengan kinestetik boleh juga melihat. tidak bisa menghasilkan sampah dari proses metabolisme tubuh loh. Kalau sampah di dalam tubuh menumpuk, tubuh akan keracunan atau sakit. Wah, bahaya ya. Proses mengeluarkan sampah dari dalam tubuh disebut dengan ekskresi. Yang termasuk organ ekskresi adalah ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Ginjal berjumlah sepasang, bentuknya seperti kaca dan ukurannya sebesar kepala tangan. Fungsi utama ginjal adalah menyaring darah yang masih bercampur dengan zat-zat sisa metabolisme atau sampah tadi. Dari proses itu akan dihasilkan urin atau air kencing. Ginjal tersusun dari korteks, medula, dan pelvis ginjal. Pada bagian korteks dan sebagian masuk ke medula ada jutaan nefron. Apa sih nefron itu? Nefron adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Nefron terdiri dari glomerulus dan kapsula glomer, tubulus contortus proximal atau TKP, lengkung Henle, tubulus contortus distal atau TKD, dan ductus collectivus. Pembentukan urin terjadi di dalam nefron melalui 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Darah yang masih mengandung sisa metabolisme akan masuk ke dalam glomerulus untuk disaring. Air, glukosa, garam, dan urea akan lolos dari glomerulus dan ditampung di dalam kapsula glomer. Hasil penyaringan ini disebut dengan urin primer. Urin primer kemudian masuk ke TKP untuk proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Air, gula, dan garam sebagian besar akan diserap kembali oleh tubuh. Hasilnya disebut dengan urin sekunder. Urin sekunder kemudian masuk ke TKD untuk proses augmentasi
ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit adalah organ terbesar pada tubuh kita loh. Berat kulit pada tubuh orang dewasa bisa mencapai 3,6 kg dengan luas sekitar 2 meter persegi. Karena menutupi bagian luar tubuh, kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bakteri, debu, panas, dan radiasi sinar ultraviolet. Selain sebagai pelindung, kulit juga berfungsi sebagai organ ekskresi karena kulit dapat mengeluarkan keringat. Keringat juga mengandung zat sisa metabolisme seperti urea. Mengapa kulit bisa menghasilkan keringat ya? Kulit terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling luar adalah epidermis. Pada epidermis terdapat kulit yang mengeluarkan keringat. Selain itu, ada juga lapisan yang menghasilkan pigmen melanin. Pigmen ini yang menyebabkan warna pada kulit, sekaligus melindungi kulit dari radiasi sinar ultraviolet. Lapisan kedua pada kulit adalah dermis. Pada dermis terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, dan pembuluh darah. Kelenjar keringat inilah yang bisa menghasilkan keringat. Lapisan paling bawah dari kulit adalah epidermis yang banyak mengandung lemak. Lemak ini berfungsi untuk mempertahankan panas tubuh. Organ ekskresi yang ketiga adalah hati. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan. Hati juga salah satu organ yang ukurannya besar karena berat hati bisa mencapai 1,5 sampai 2 kg. Apa fungsi hati dalam sistem ekskresi ya? Hati dapat memecah senyawa racun yang dikeluarkan bersama urin. Selain itu, hati juga berfungsi dalam mengatur kadar gula darah, menghasilkan cairan akenu, dan menyimpan zat besi dan vitamin. Organ ekskresi yang terakhir adalah paru-paru. Ya, paru-paru bukan hanya berfungsi sebagai organ pernapasan, tapi juga sebagai organ ekskresi. Paru-paru dapat mengeluarkan karbon dioksida, salah satu zat sisa metabolisme juga. Karbon dioksida yang dibawa oleh kapiler darah akan masuk ke dalam alveolus paru-paru. Dari paru-paru, karbon dioksida mengalir ke bronkus, trakea, sampai akhirnya dikeluarkan melalui hidung saat kita menghembuskan napas. Wah, sekarang sudah makin paham ya, apa saja yang termasuk organ ekskresi. Kita jadi bersyukur karena dengan adanya sistem ekskresi, racun dan sampah dari dalam tubuh kita dapat dibuang. Supaya organ ekskresimu bisa bekerja dengan baik, minum air putih yang cukup ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan berolahraga yang cukup. Serta jangan sering menahan buang air ya. Melakukan langkah-langkah ini bisa membantu mencegah kerusakan atau penyakit pada organ ekskresi. Tidak hanya pada tubuh, kalau ada racun yang makin lama menempel dalam pikiran kita, harus dikeluarkan juga ya. Caranya bisa dengan berdoa dan bersyukur, serta banyak memaafkan dan berpikir positif. Cinta merasa panas atau nyeri saat buang air kecil. Kira-kira apa kebiasaan cinta yang menjadi penyebabnya ya? A. Sering menunda makan. B. Sering menahan buang air kecil. C. Sering memainkan game online. D. Sering mengonsumsi air mineral. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Jika kamu ingin latihan lebih banyak soal topik sistem ekspresi, yuk kunjungi website. Ya.
kami akhiri presentasi kami hari ini. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya. Kita kasih aplaus lagi untuk kelompok siswa. Baiklah, Ibu akan memberi penguatan atau memberi penguatan untuk anak Ibu supaya lebih paham lagi ya. Yang pertama yaitu tentang sistem ekskresi. Ya. Nah, sistem ekskresi itu ada 4. Yang pertama ada ginjal, ya. Yang kedua ada hati, yang ketiga ada kulit, yang keempat ada paru-paru. Nah, yang pertama fungsi dari hati, ya, yaitu yang pertama mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk urin atau air seni. Yang kedua menyaring darah, ya. Yang ketiga ada mengatur keseimbangan air dan garam di dalam darah. Itu adalah fungsi dari ginjal. Nah, berikutnya ada hati. Nah, hati itu adalah dia mengekspresi mengekspresikan getah empedu dan urea. Nah, berikut ada fungsi dari hati. Ya, yang pertama yaitu mengeluarkan cairan empedu. Yang kedua, tempat pembentukan dan pembongkaran protein. Yang ketiga yaitu menetralkan obat dan racun. Yang keempat yaitu tempat pembuatan vitamin A dan provitamin A dan lain-lainnya. Ya, jadi fungsi hati kita banyak juga ya. Berikutnya ada kulit. Fungsi dari kulit yaitu yang pertama mengeluarkan keringat, ya. Mengeluarkan keringat. Contoh Ibu sekarang ya. Apa yang Ibu keluarkan ini? Keringat. Ya, ini contohnya ini. Ada keringat. Siapa yang berkeringat sekarang? Coba. Ada yang mengeluarkan keringat kan? Ada. Nah, siapa yang mengeluarkan keringat? Lewat apa keringat itu keluar? Lewat kulit. Nah, kemudian berikutnya ada pelindung tubuh. Ya. Kalau tubuh kita ini adalah dilindungi kulit, karena kulit adalah lapisan paling luar. Ya. Berikut mencegah masuknya kuman penyakit. Ya, jadi fungsi kulit itu salah satunya mencegah masuknya kuman penyakit. Nah, sekarang Ibu tanya dulu. Berdasarkan hasil materi kita hari ini, coba anak-anak Ibu tunjuk tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Coba tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Ekstensi pada manusia. Lanjut, apa? Lanjut. Ini, coba. Lanjut. Sistem. Sistem emergensi pada manusia merupakan salah satu sistem yang penting bagi kesehatan. Oke, bagus ya Yudi ya. Berarti sistem ekskresi adalah pada manusia merupakan salah satu sistem yang terpenting bagi kesehatan. Oke ya. Baik, untuk refleksi hari ini, Ibu akan menanyakan kepada anak-anak Ibu, setelah kita mempelajari sistem ekskresi, bagaimana perasaan anak-anak Ibu setelah mempelajarinya? Apakah ada rasa senang atau tidak suka atau bagaimana? Alhamdulillah. Berarti anak-anak Ibu sudah paham ya dan senang belajar tentang sistem ekskresi ini. Nah, ini Ibu ada pertanyaan ya, ada kertas
Ya, Ibu tunggu tugas kelompoknya minggu depan. Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Bu Rini. Bagaimana kabarnya Bu Mega? Alhamdulillah baik. Bu Rini sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya Bu Mega, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi dengan tujuan merefleksi pembelajaran Bu Mega yang kemarin. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Mega saat pembelajaran kemarin? Alhamdulillah senang Bu Rini dengan adanya pembelajaran seperti ini, anak-anak lebih semangat lagi belajarnya. Alhamdulillah. Jadi siswanya bersemangat Iya. dalam pembelajaran Bu Mega. Nah, apa yang Bu Mega kembangkan dalam pembelajaran kemarin? Saya kemarin mengajar bidang studi IPA tentang sistem ekspresi. Yang ingin saya kembangkan yaitunya bagaimana siswa itu mampu memahami organ-organ sistem ekspresi beserta fungsinya. Jadi Bu Mega mengembangkan pembelajaran dengan memahami organ-organ ekspresi beserta fungsinya. Jadi apa strategi yang Ibu Mega kembangkan dalam pembelajaran kemarin? Nah, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran berbasis inquiry dan atau discovery learning. Nah, metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Nah, selain itu saya juga menggunakan medianya modul ajar, LKPD, PowerPoint dan video pembelajaran. Jadi Bu Mega sudah melaksanakan strategi dengan model pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan LKPD dalam pembelajaran siswa. Jadi siswanya berkelompok ya Bu ya, dan menggunakan video pembelajaran. Nah, kemudian Bu Mega dari pembelajaran Bu Mega yang kemarin berada dalam posisi level berapa Bu Mega antara 1 sampai 10? Nah, menurut saya mungkin saya berada pada posisi level 8. Jadi menurut Bu Mega berada di posisi 8 ya. Kalau untuk meningkatkan ke level yang sempurna, apa yang harus dikembangkan? Untuk mencapai level yang sempurna yaitu level 10 bisa dilakukan dengan menggunakan tambahan torso dan melakukan praktek pembelajaran. Jadi Bu Mega menggunakan torso sebagai alat dalam pembelajaran ke depannya. Baiklah Bu Mega, saya tunggu gebrakan selanjutnya. Kapan Bu? Insya Allah untuk pembelajaran selanjutnya. Oke lah, saya tunggu ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, kita minta umpan balik dari Ibu PP kita, Ibu Nola. Silakan Bu Nola. Oke. Luar biasa Ibu ini telah memandu sesi coaching terkait dengan pasca observasi untuk merefleksikan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Mega. Nah, dari praktek coaching tadi sudah terlihat Ibu ini sudah melangsungkan praktek coaching sesuai dengan alur serta. Di sini nampak tujuan dari percakapan ini yaitu merefleksikan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Mega. Kemudian identifikasinya strategi apa saja yang akan digunakan, begitupun rencana aksinya untuk mencapai kesempurnaan apa yang harus dilakukan oleh Bu Mega, kemudian tanggung jawabnya kapan akan dilakukan. Nah, sudah terlihat alur ceritanya. Kemudian kalau dilihat dari prinsip coaching, nah semua prinsip coaching sudah nampak. Yang tadi ada sifatnya kemitraan, ini bagaimana memandu percakapan sehingga dapat menggali potensi yang ada pada Bu Mega. Kemudian juga ada proses kreatifnya yang mana Bu ini mengulangi apa yang disampaikan oleh Bu Mega. Percakapan berjalan dua arah, kemudian pertanyaan yang digunakan juga pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, yang menggali dari Ibu Mega. Kemudian juga dapat memaksimalkan potensi tadi,
ada rencana tindak lanjutnya seperti apa dan kapan. Luar biasa Ibu Rini, profit coachingnya sangat baik sekali. Mudah-mudahan dapat Ibu Rini diimplementasikan dalam proses pembelajaran baik bersama siswa ataupun bersama rekan sejawat menggali-gali potensi coachingnya. Oke, luar biasa.